Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah sekarang dan Ini mau nanya. sudah bersuci atau kemudian Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif bertemakan tentang kembali ke hadis Nabi, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri toladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah kami di sini sehat Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini Ustadz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin majukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung kita bacakan pertanyaan pertama Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ari Afianda di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya ingin menikah, namun setelah selesai memperbincangkan masalah mahar, orang tua calon istri mengatakan dia pernah menyusui saya 1 kali susuan. Apakah belum masuk dalam mahram pada beliau atau bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, saudara sesusuan itu diharamkan seseorang untuk menikahinya. Kata Nabi SAW, tuhramu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Sesungguhnya diharamkan dari saudara sesusuan itu seperti pengharaman di dalam nasab. Oleh karenanya seseorang tidak boleh dia menikah dengan saudara satu persusuan. Tadi ditanyakan bahwasanya orang tua wanita tersebut mengatakan pernah menyusui laki-laki yang mau mengkhitbah anaknya. Tetapi dikatakan di sana cuma hanya 1 kali susuan. Para ulama mengatakan kapan radha'ah itu, susuan itu dijadikan statusnya sebagai pengharaman, tidak boleh menikah ketika terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Di antara syarat yang pertama adalah hendaknya 5 kali tegukan, 5 kali susuan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana fi ma unzil minal Qur'an asyrada'at ma'lumat yuharrimna summa nusikhna bi 5 ma'lumat. Kata Aisyah, sesungguhnya pertama kali diturunkan Al-Qur'an tentang 10 rada'at, 10 kali susuan, 10 isapan.
Ya, kemudian untuk pengharaman. Setelah itu dihapus hukumnya, diganti dengan 5 kali bayi itu menyusu. Maksudnya 5 kali menyusu itu dia menyusu susu ibunya dengan puas, kemudian dia berhenti dengan sendirinya. Itu 1 kali. Sampai 5 kali demikian menyusu dengan puas ya dan berhenti sendirinya. Sampai 5 kali. Barulah itu dikatakan pengharaman. Tapi kalau sekedar 1 kali saja, pernah menyusui 1 kali, kemudian dia berhenti, setelah itu tidak pernah disusui lagi, tidak pernah mengenyot susunya lagi, susu ibunya lagi, maka tidak dikatakan dia adalah saudara susuan yang diharamkan. Karena di antara syaratnya adalah 5 kali susuan atau 5 kali anak bayi itu menyusu susu ibunya sampai 5 kali. Ya, berhenti sekali, dia berhenti menyusu, berhenti, kemudian menyusu lagi, berhenti. Ya, berhentinya itu bukan karena narik napas, tidak, tapi berhenti karena kenyang, semacam itu. Kalau ditanyakan tadi baru 1 kali, maka itu tidak dikatakan dia saudara susuan yang diharamkan untuk dinikahi. Maka boleh dia menikahi kalau sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya baru 1 kali susuan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz Syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita langsung bacakan pertanyaan berikutnya dari Afwan Mustawa di Amerika Serikat, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah ikut hadis-hadis yang disohihkan namun didoifkan ulama lain? Sebagai orang awam, haruskah menghindari hadis-hadis doif meski ada yang mensohihkan? Contoh hadis tentang catatan amal buruk ditunggu selama beberapa waktu oleh Tabrani. Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, tentu masalah ilmu hadis adalah ilmu yang sangat susah. Tidak semua orang bisa memahami ilmu hadis. Ya, oleh karenanya ilmu hadis ini butuh dengan proses belajar, praktek, ya semacam itu. Maka orang belajar ilmu hadis tidak hanya sekedar dia belajar teori, maka ilmu hadis itu harus didominan dengan prakteknya. Maka mustahil orang yang bisa belajar ilmu hadis, paham ilmu hadis, mengerti ilmu hadis kalau sekedar dia teori saja, tidak pernah dia mempraktekkan, mentakhrij hadis dan semisalnya. Maka itu mustahil orang itu bisa. Maka kalau ada orang mengatakan saya mengerti ilmu hadis tapi dia tidak pernah praktek ilmu hadis, maka tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, karena ilmu hadis itu butuh praktek. Karena dia ilmu alat yang butuh dipraktekkan. Tidak hanya sekedar teori. Maka yang dominan di dalam ilmu hadis itu adalah praktek takhrijnya itu, bukan teorinya. Maka yang dominan itu. Maka tentu bagi orang awam bahwasanya menghukumi hadis tentu mereka tidak bisa. Ya, mereka tidak bisa. Jangan orang awam, mungkin sebagian dai kalau dia tidak pernah praktek ilmu hadis, tidak pernah belajar, maka dia tidak akan bisa. Yang ada adalah dia cuma hanya mengikuti, muqallid, ya, mengikuti, menukil pendapat ini. Adapun dia tidak bisa menghukumi, dia sekedar bisa menukil saja. Menukil pendapat fulan, mensahihkan pendapat fulan, melemahkan, tanpa dia tahu bagaimana cara menghukumi sebuah hadis tersebut. Ya, dan ini kebanyakan orang. Maka kalau seandainya posisi kita sebagai muqallid, ya, karena ilmu hadis itu sebetulnya ilmu yang tidak menerima taklid. Maka orang kalau sudah belajar ilmu hadis, ya, maka orang kalau belajar ilmu hadis, mengerti teori ilmu hadis, pernah mempraktekkan, maka ilmu hadis itu tidak pernah taklid. Tidak boleh mentaklid. Ilmu yang tidak jumud dan ilmu yang tidak taklid, tidak boleh taklid. Makanya siapapun kadang-kadang ketika dia mentakhlid hadis itu tidak boleh dia mentaklid terhadap hukum siapapun. Ya, terhadap hukum siapapun. Maka dia harus objektif betul, mengumpulkan hadis dengan jalur-jalurnya, dengan kaidah-kaidah ilmiah, kemudian dia hukumi, kemudian hukum dia kalau seandainya ada ulama yang sesuai dengan hukum dia nukil. Tetapi intinya dalam ilmu hadis itu berbeda dengan ilmu yang lain. Ya, dia tidak boleh taklid ilmu hadis tersebut. Maka tidak boleh seorang ketika menghukumi hadis kemudian dia mengikuti pendapat ulama fulan, pendapat ulama bulan, maka ini bukan muhaddis. Tetapi dia adalah seorang muqallid kalau sekadar dia mengikuti atau menukil. Hal ini disahihkan oleh Syekh Albani, ini dilemahkan oleh Syekh fulan, ini disahihkan oleh Syekh Al-Hakim, ini disahihkan oleh Syekh Albani, misalnya demikian. Maka orang semacam ini disebut dengan muqallid, bukan orang yang ahli hadis. Maka muqallid sifatnya adalah mengikuti, bukan berfatwa. Tetapi orang yang orang menghukumi hadis dan semisalnya, dia tidak boleh bertaklid.
Ketika dia menghukumi hadis, maka dia hukumi dengan objektif, dengan dalil-dalil. Dalil dalam ilmu hadis itu adalah jalur-jalur hadis. Maka jalur-jalur hadis itulah dalil. Seperti kita kalau ingin menghukumi sebuah masalah fiqhiyah, kita berdalil dari Quran, dari sunnah, dari ijma, dari qiyas, ataupun dari adillah mukhtalaf, adillah yang diperselisihkan, perkataan sahabat, kemudian masalih, mursalah, dan seterusnya. Itu dalil di dalam ilmu alat. Tetapi dalam ilmu hadis, dalilnya adalah jalur tersebut, turuk-turuk tersebut. Jalur-jalur hadis itu dalil. Maka orang kalau ingin menghukumi sebuah hadis, dia harus riset. Tidak boleh dia berfatwa tanpa dia riset. Jadi harus riset ilmu jalur-jalurnya, dia kumpulkan semua jalurnya, baru dia bisa menghukumi. Kalau sekedar dia tidak pernah mengumpulkan jalur-jalurnya, kemudian tidak pernah dia membahasnya, dia takhid dengan sendiri, ya. Tetapi seketika langsung dia keluarkan hadis ini sahih, hadis ini benar, ini tidak benar, misalnya tanpa ada riset, maka orang ini sebetulnya bukan muhaddis, tapi dia adalah seorang yang muqallid, yang dia bertaklid terhadap hukum suatu imam. Maka orang semacam ini, dan ini kebanyakan orang, maka orang semacam ini sebetulnya dia hanya untuk dirinya sendiri. Maka sebagaimana ditanyakan tadi, bahwasanya dia tidak bisa mengumpulkan jalur-jalur, dia tidak bisa meriset, dia cuma hanya sekedar bisa membaca pendapat para ulama yang mensahihkan dan yang melemahkan. Dia tidak bisa, tidak mengerti, maka bagi dia adalah mengikuti ulama yang dia yakini. Kalau seandainya dia ulama yang dia percaya, misalnya dia meyakini apa yang dikatakan oleh Syekh Albani, sudah ikuti, muqallid Anda. Maka ikuti pendapat ulama tersebut. Walaupun di sana misalnya ada ulama yang melemahkan, maka yakini apa yang Anda yakin. Kecuali Anda bisa memilah di antara dua pendapat tersebut, melihat dalil-dalilnya. Maka ketika Anda bisa memilah di antara dua dalil tersebut, maka silahkan. Tapi kalau Anda tidak bisa memilah di antara dua dalil, maka ikutilah pendapat para ulama yang Anda yakini. Misalnya, Ustaz, saya lebih tenang ke pendapat Syekh Albani, ikuti, tidak ada masalah. Orang muqallid hukumnya bertaklid. Ya, tetapi di situ sisi harus diperhatikan, orang bertaklid ini tidak boleh dia mengatakan, oh pendapat saya yang benar, pendapat Anda salah. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, yang sana lemah, itu pendapatnya salah. Tidak, Anda orang muqallid. Tidak boleh Anda menyalahkan karena Anda tidak tahu, karena Anda tidak bisa mengumpulkan jalur. Maka cukup itu beramal untuk Anda mengikuti ulama yang Anda yakini, semacam itu. Maka sebagaimana contohkan tadi, ada Syekh Albani mensahihkan, kemudian Al-Iraqi melemahkan, Anda yakin pendapat Syekh Albani, ikuti. Ya, tidak ada masalah, ya. Tidak harus mengikuti pendapat Iraqi. Maka siapa yang kita yakini itulah, karena kita porsinya adalah muqallid. Lain orang yang bisa meriset, maka dia tidak boleh bertaklid sama sekali. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz, cukup jelas, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Kemudian kami mengajak para pemirsa sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Nah, barakallahu fikum. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari NASA di kota Surabaya, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Mohon penjelasan. Telepon itu kayaknya masuk. Oh, taib, ada penelpon. Baik, kita dahulukan penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aldi, silakan Bapak Aldi. Ya, izin bertanya Pak Ustadz ini. Ya, silakan. Ya, ini mengenai sholat Pak Ustadz. Misalnya saya sholat, sudah baca surah Al-Fatihah, kemudian saya baca surah pendek. Terus kemudian saya lupa surahnya Pak Ustadz. Bisakah diganti dengan surat yang lain atau bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bila sholat, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah-surah pendek yang lainnya. Ternyata lupa, misalnya surah pendeknya semacam itu ya pertanyaannya. Boleh diganti dengan surah yang lain gitu ya.
Gitu ya Mas ya Nah, Ustaz. pertanyaannya. Nah, sahih Ustaz. Insyaallah. Maka pertama di dalam sholat itu salah satu rukun di dalam sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Kalau Anda sudah membaca Al-Fatihah sudah alhamdulillah selamat, itu rukun yang wajib dibaca. Kemudian adapun surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah saja dibaca. Kalau seandainya Anda kelupaan, maka Anda punya pilihan. Imma Anda langsung ruku karena tidak tahu sambungannya, langsung ruku tidak ada masalah, atau Anda misalnya mengganti dengan surah yang lain juga tidak mengapa. Kalau seandainya tidak tahu sambungannya, lupa, nggak bisa lagi mengingat, Anda ganti dengan surah lain tidak mengapa. Atau Anda memilih opsi yang pertama tadi, ruku langsung juga tidak mengapa. Karena membaca surah setelah Al-Fatihah itu tidak wajib, ya. Tetapi yang rukun ada surah Al-Fatihah. Kalau sudah terbaca surah Al-Fatihahnya sudah alhamdulillah. Adapun setelahnya adalah hukumnya sunnah. Kalau seandainya Anda lupa, ada opsi yang pertama, antum bisa langsung ruku, ya, karena lupa sambungannya. Opsi yang kedua boleh antum ganti dengan surah yang lain yang antum ingat. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Aldi di Kalimantan Utara. Semoga bisa difahami jawaban dari Ustaz. Ustaz, kita bacakan pertanyaan lanjutan tadi yang tertunda dari NASA di kota Surabaya, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon penjelasan tentang adanya azan 2 kali sebelum subuh di Masjidil Haram. Apakah hal tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan bagaimana kaidah hingga bisa terjadi di sana? Karena sebatas ilmu saya, azan adalah panggilan untuk sholat. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, azan 2 kali ini ada dalilnya, khususnya untuk sholat fajar. Hadisnya sahih, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fala ta'kulu wa la tashrabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya Bilal itu azan di malam hari. Maka ketika Bilal kata Nabi adzan, maka hendaklah kalian makan dan minum. Artinya boleh makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Tetapi kalau seandainya adzannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka tidak boleh di antara kalian makan dan minum. Ini menunjukkan pada zaman Nabi waktu subuh itu sudah ada 2 adzan. Adzan Bilal dan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Maka sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau adzan di waktu pertama. Maka kalau adzannya Bilal itu masih bisa makan dan minum. Kemudian adzannya Abdullah bin Maktum adalah adzan yang kedua. Ketika adzan Abdullah bin Maktum tidak boleh lagi makan dan minum. Dijelaskan di dalam sebagian jalur hadis dalam kitab Al-Muwatta, jarak antara adzan Bilal dengan adzannya Abdullah bin Maktum itu sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Sebagian ahlu ilmu menjelaskan, disebutkan di sana bahwasanya perbedaannya adalah cuma Bilal naik ke menara tempat adzan, ya. Kemudian Bilal turun, setelah dia adzan, kemudian naik lagi Abdullah bin Maktum. Cuma itu beda waktunya. Naik lagi Abdullah bin Maktum untuk menggantikan Bilal. Maka waktunya sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Ya, maka ini yang dijelaskan di dalam sebagian kitab dari jalur hadis bahwasanya waktunya pendek, tidak panjang. Ini pertama tujuannya jelas, ya, sangat jelas. Adzan yang pertama itu untuk mengingatkan kaum mukminin untuk mereka siap-siap untuk sholat subuh. Kalau yang masih bersahur, siap-siap bersahurnya, masih boleh makan dan minum sampai nanti adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Tujuannya tentu ya untuk agar kaum muslimin lebih bersiap menyiapkan diri sebelum masuk waktu sholat subuh, yaitu adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagian riwayat kadang-kadang dikatakan kadang Abdullah bin Maktum adzan yang pertama, kadang Bilal adzan yang kedua. Sebagian ulama mengatakan terjadi kadang-kadang pertukaran antara Bilal dengan Abdullah bin Maktum, ya, dan ini kadang-kadang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya, bahwasanya kadang-kadang terjadi pertukaran antara Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi keseringannya adalah Bilal adzan di pertama dan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum adzan yang kedua. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz cukup jelas. Syukron jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Imam Darmawan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, perihal hadis mengenai tidak bolehnya sholat menghadap kuburan. Jadi di masjid kampung saya, di depan di bangunan masjid terdapat area kuburan dan batas penghalangnya hanya tembok dari masjid. Lalu setelah itu langsung masuk ke area kuburan. Bagaimana hukum sholat di masjid kampung saya tersebut ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusallu ilal qubur." Kata Nabi, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Maka ini nas yang sangat jelas, dalil yang sangat jelas bahwasanya kita tidak boleh sholat menghadap ke kuburan. Nah, bagaimana kalau seandainya di depan masjid itu kuburan? Maka kalau seandainya di depan masjid itu kuburan, yang mana itu tanah tersendiri, ya bukan tanah masjid, ya tapi areal kuburan tersendiri, bukan bagian tanah wakaf masjid, itu adalah areal tersendiri, adalah kuburan, tidak ikut di fasilitas masjid, tetapi jaraknya sangat dekat di depan masjid, maka insya Allah tidak mengapa kita sholat di sana. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari masjid. Bukan bagian dari masjid. Walaupun letaknya di depan. Maka kata para ulama tidak ada bedanya jarak yang dekat dengan jarak yang jauh. Ya. Maka yang menjadikan dia tidak boleh itu adalah kalau dia masuk bagian dari masjid. Tetapi ini ada bukan bagian dari masjid. Karena tadi areal tersendiri, ya tempat tersendiri, areal kuburannya bukan bagian dari fasilitas masjid. Tetapi letaknya tepat dekat dengan di depan masjid. Maka ini insya Allah tidak mengapa sholat di dalam masjid tersebut, karena kuburan tersebut bukan bagian dari masjid dan juga bukan berada di tanah masjid, tetapi dia area tersendiri, ya, dan bukan bagian tanah wakaf dari masjid. Maka insya Allah tidak mengapa sholat di masjid tersebut. Wallahu taala alam. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, cukup jelas Ustaz. Syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Imam Darmawan, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita coba angkat pertanyaan penelpon kedua di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, ini saya Pak Aldi nih Pak Ustadz yang tadi nanya. Tapi mau nanya satu lagi di Pak Ustadz mengenai azan. Kan saya biasa jadi muadzin di masjid-masjid Pak Ustadz. Tapi kalau saya sebelum azan saya hanya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Itu dalam hati Pak Ustadz. Nanti salawatnya baru saya perdengarkan. Apakah itu sudah betul atau bagaimana Pak Ustadz? Harus saya perdengarkan semuanya bagaimana Pak Ustadz? Baik. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka tentu ya profesi sebagai muadzin ini ada kemuliaan yang luar biasa, ya. Nabi SAW mengatakan al-muadzinun atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah. Kata Nabi, muadzin itu nanti di hari kiamat kelak lehernya orang yang paling panjang lehernya. Ini menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Di saat orang, kata Nabi SAW diceritakan, di saat manusia nanti di padang mahsyar ada yang tenggelam dengan keringatnya, ya. Di saat itu ada orang yang keringatnya sampai lehernya dan seterusnya. Maka ini keutamaan ketika dipanjangkan leher seorang muadzin, ini keutamaan tersendiri nanti di hari kiamat kelak. Sehingga sebagian ulama berselisih mana yang lebih afdal, seorang muadzin kah ataukah seorang imam, ya. Maka ya ahlul ilm berselisih dalam masalah ini. Dan yang rajih wallahu taala alam, yang paling dekat kebenaran adalah muadzin lebih utama daripada seorang imam sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Kemudian yang kedua adalah tentu ini patut kita syukuri, ya, Bapak Aldi jadi muadzin ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah apa yang harus dilakukan oleh muadzin sebelum azan. Muadzin sebelum azan yang dia lakukan tidak ada kecuali dia mengucapkan Allahu Akbar. Apakah dia memulai dengan membaca sesuatu, Ustaz, bertakbir, atau ada bacaan sesuatu? Setahu saya tidak ada dalil secara khusus ataupun umum yang menunjukkan bahwasanya seorang muadzin itu ada bacaan sebelum dia mengucapkan Allahu Akbar. Maka ketika Anda azan, kalau antum azan langsung saja azan, ya, tanpa ada bacaan tertentu yang dikhususkan. Nah, adapun bacaan tertentu yang dikhususkan itu adalah nanti setelah azan. Setelah azan di situ ada doa,
atau di tengah-tengah menjawab azan, itu ada juga ya kita menjawab azan ya. Adapun sebelum azan, sebelum memulai azan, maka itu langsung saja kita memulainya Allahu Akbar tanpa kita harus ada ta'awud dan semisalnya. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, syukron. Barakallahu fikum wa jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Aldi di Kalimantan Utara. Semoga bisa difahami jawaban dari Ustaz. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Desi Rahmawati di Kota Surabaya, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah suara termasuk aurat? Apakah ada dalil yang menyebutkan demikian? Dan bagaimana hukum menyapa laki-laki yang bukan mahram dengan alasan kalian yang bercadar tidak boleh egois dan acuh tak acuh kepada orang lain? Apakah anggapan tersebut bisa dibenarkan ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair. Dia nanyakan suara wanita. Ya, suara wanita aurat ataukah bukan gitu ya? Nah, Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, apakah suara wanita itu aurat ataukah bukan? Ya, para ulama ya mengatakan bahwasanya suara wanita itu bukan aurat. Ya, suara wanita itu bukan aurat. Dalilnya apa? Ya, tentu sangat banyak sekali. Ya, suara wanita itu bukan aurat. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi bertanya kepada wanita tentang perkara agama, kata Nabi SAW, ya ma'saran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitukunna akthar ahlan nar faqalat imra'atun jazalatun minhun wa ma lana ya Rasulullah akthar ahlun nar. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, perbanyaklah istighfar, sesungguhnya aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Kemudian seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan wanita ini masuk neraka? Kata Nabi, tuksirnal la'an wa takfurnal ashir. Sesungguhnya kalian, kata Nabi SAW, suka melaknat, ya, suka melaknat dan suka mengingkari kebaikan suami. Maka banyak kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, Nabi berdialog dengan wanita. Itu menunjukkan bahwa suara wanita bukan aurat. Tetapi yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita adalah ketika kita mengetahui suara wanita bukan aurat, yang tidak diperbolehkan adalah melenggok-lenggokkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya. Ini tidak boleh. Atau dia mengeraskan suaranya agar seorang laki-laki terfitnah dan semisalnya. Dia keraskan suaranya tanpa dia dibutuhkan, tanpa ada hajat. Ini juga tidak boleh. Maka seorang wanita kalau dia berbicara, didengar laki-laki misalnya, pada asalnya boleh selama tidak melenggok-lenggokkan, kemudian dia tidak memperhalus suaranya, dan juga dia tidak meninggikan suaranya untuk laki-laki terfitnah. Tapi kalau ada hajat dia berbicara, ditanya misalnya, atau bertanya dengan seorang ustadz misalnya terhadap sebuah permasalahan, maka tidak mengapa. Tapi yang dilarang adalah melembut-lembutkan suara, ini yang dilarang. Atau mengeraskan suara ya, yang sebetulnya tidak perlu dikeraskan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah boleh seorang wanita menyapa laki-laki? Tidak boleh. Wanita menyapa laki-laki yang bukan mahramnya itu tidak boleh, kecuali ada hajah, ada keperluan. Misalnya seseorang bertanya alamat, misalnya dia tidak tahu alamat rumah dan tidak ada yang ditanya kecuali laki-laki saat itu ada di depannya, boleh dia bertanya kalau ada hajah. Kalau tidak ada hajah, dia menyapa laki-laki, gimana, apa kabarnya, ini tidak boleh. Jangankan itu, salam saja para ulama khilaf. Boleh tidak seorang wanita salam kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Ketika misalnya seorang wanita tersebut atau akhwat tersebut naik sepeda motor, kemudian dia melewati laki-laki misalnya, apakah dia disunnahkan salam? Maka kata para ulama, sunnahnya tidak salam. Ya, walaupun pada asalnya kita disuruh salam, yang berkendaraan salam kepada orang yang tidak berkendaraan, maka disunnahkan tidak salam. Wanita ketika melewati laki-laki disunnahkan tidak salam, karena akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, maka wanita jangan menyapa laki-laki walaupun dituduh misalnya egois lah dan semisalnya. Kadang-kadang itu cuma taktik laki-laki saja, ya, agar dia disapa ya, semacam itu. Maka sebetulnya tidak perlu digubris, tidak perlu diperhatikan, maka jangan kita menyapa. Ya, kecuali tadi ada hajat, ada keperluan
yang tertentu Anda bertanya kepada laki-laki, semacam seorang wanita bertanya kepada ustadz tentang permasalahannya, atau seorang wanita mungkin mencari sesuatu yang dia tidak temukan, alamat rumah dan semisal, tidak ada yang ditanya kecuali laki-laki, maka insya Allah itu tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz Taib, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba sapa penelpon ketiga di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Yodi, silakan. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Begini Ustadz, beberapa tahun yang lalu Ana punya hutang. Janji kalau Ana nggak bisa bayar, gadai ini pembayarnya. Ana memberikan, ada gadai yang Ana berikan. Beberapa bulan yang lalu teman Ana meninggal. Dan Ana bilang masalah ini ke ahli waris. Ana tidak bisa membayarnya. Gadai itulah pembayarnya. Tapi gadai itu tidak dijual oleh ahli waris. Pertanyaan Ana, apakah dengan perkataan Ana itu gadai tadi jadi waris? Gadai itu lebih besar daripada hutang Ana. Sekarang ahli waris memberikan zakat kepada Ana. Apakah di hukum agama boleh Ana menerima zakat tersebut? Baik, sebentar Umu ya. Bisa difahami Ustaz Afan? Bisa. Taib. Cukup Umu ya pertanyaannya? Satu lagi bisa? Boleh, silakan. Ya. Begini Ustaz. Tahun 97 sepupu Ana menitipkan uang 200.000 kepada ibu Ana untuk membeli kalung. Ketika ibu Ana tidak ada cerita, kemudian baru-baru ini Bude Ana bilang tentang hal yang 200.000 itu. Ibu Ana sudah meninggal. Bagaimana caranya? Apakah harus kami menggantinya dengan nilai yang dikonversikan dengan emas atau tetap 200.000 Ustaz? Bisa diulang yang kedua ini? Sekali lagi pertanyaannya. Begini Ustaz, tahun 97 sepupu Ana kan tinggal dengan Ana, begitu katanya. Menitipkan uang 200.000 kepada ibu Ana untuk membeli sebuah kalung. Mungkin ibu Ana lupa atau bagaimana, dan kami pun tidak tahu. Belum lama ini Bude bercerita tentang uang yang 200.000 yang dititipkan sepupu Ana kepada rahimahullah ibu Ana. Bagaimana Ustadz, apakah kami menggantinya dengan dikonversikan ke emas atau tetap 200.000 itu? Baik, cukup Umu ya? Udah, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Ustaz, tentang mewaris semua Ustaz, insyaAllah Ustaz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya tentang masalah pertama. Masalah seseorang menggadaikan sesuatu akibat dia berhutang, yang mana gadainya lebih besar daripada hutangnya, kemudian orang tersebut tidak bisa membayar hutangnya, kemudian gadainya diambil oleh orang yang memberikan hutang. Apakah ini benar atau tidak? Pertama, gadai itu pada hakikatnya utang piutang juga. Seseorang menggadaikan barang dan sesuatunya, itu sebetulnya bagian dari utang piutang. Tapi bedanya dengan utang piutang, gadai itu utang yang ada jaminannya. Utang yang ada jaminannya. Sedangkan utang piutang yang biasa itu tidak ada jaminannya. Tetapi pada hakikatnya gadai itu ada juga utang piutang yang disertai dengan ada jaminannya. Nah, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama fikih tentang masalah utang piutang ini. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat di dalam utang piutangnya tersebut, maka itu adalah riba. Ya, maka para ulama kaidah ini ya berlaku umum. Segala semua utang piutang di situ mengambil manfaat dari utang piutangnya, maka itu adalah bagian dari riba. Kaidah ini diambil dari perkataan para tabi'in. Ya. Para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang menggadaikan barangnya, kemudian dia meminjam uang, kemudian dia tidak bisa bayar, maka adalah gadai itu dijual. Ya, gadai itu dijual tentu dengan ridha yang pemilik barang.
ya, dijual kemudian dibayarkan ke utangnya. Ada sisanya maka harus dikembalikan kepada yang menggadaikan barang. Maka tidak boleh pemberi utang mengambil gadai tersebut kemudian sisanya juga dia ambil, atau barang gadainya tidak dijual, ya, kemudian keuntungannya dia ambil sendiri. Itu tidak boleh. Itu nanti mengambil manfaat dari utang piutangnya. Maka solusinya adalah barang gadainya dijual, tentu dengan izin dari pihak yang meminjamkan, ya, meminjamkan atau yang menggadaikan barang tersebut, tentu dengan ridhonya. Maka dijual, ya, bisa menjual itu yang menggadaikan, bisa yang menjual itu menerima gadai sesuai dengan kesepakatan. Nanti dibayarkan utangnya. Kalau barangnya laku dibayarkan utangnya, sisanya dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Ya, tidak boleh, ya, walaupun dia berkata barang ini jadi gadainya, maka perkataan tersebut, ya, tidak mutlak menjadikan barang gadai itu milik orang tersebut. Tidak. Gadai itu sebagai jaminan saja dari utang piutang. Kalau ternyata tidak bisa bayar, maka ini jaminannya bisa dijual. Ya. Bisa dijual, nanti kelebihannya dikasihkan kepada orang yang menggadaikan. Tidak boleh diterima oleh orang yang memberikan pinjaman kelebihan tersebut. Nanti dia akan masuk dalam masalah riba. Kemudian masalah yang kedua yang ditanyakan tadi adalah masalah seseorang menitipkan uang kepada ibunya, kemudian ibunya lupa membelikan perhiasannya berupa emas. Uangnya ada 200.000, mungkin sudah dipakai, tapi belum dibelikan emas, kemudian ditagih, ya. Apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Apakah mereka mengganti dengan emas yang diminta ataukah dengan uang? Maka di sini diganti dengan uang. Karena dia pada hakikatnya mengasih uang dan belum dibelikan, maka dibayar dengan uang. Ya, dibayar dengan uang, berarti beliau tadi itu berutang atau menggunakan uang orang tersebut, ya. Kalau tanpa sengaja tentu ini tidak berdosa, kalau sengaja jelas ini berdosa. Tapi kalau tidak sengaja berarti, ya, beliau harus tadi menggunakan uang orang. Maka di situ ada utang beliau. Maka harus diganti juga dengan bentuk uang. Kalau 200.000, ya diganti dengan 200.000. Tidak dikonversikan ke emas. Ya, tidak diganti dengan bentuk emas, walaupun titipnya dia emas uang tadi. Maka tidak. Maka diganti juga dengan uang yang senilai 200.000, ya 200.000. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Yodi di Pekanbaru, semoga bisa difahami. Oke, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari website. Berikutnya dari Yuris Wida Jamal di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Mantan suami saya sudah membayar zakat ketika syarat terpenuhi di tahun yang sama, tak mau berkurban karena katanya sudah membayar zakat. Padahal hartanya lebih dari cukup. Bolehkah seperti itu? Apakah itu termasuk ke dalam hadis jangan dekati masjidku jika tidak berkurban bila ada dananya? Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Pertama, jazakumullah khair atas pertanyaannya, ya. Pertama mengenai hadis tadi, jangan mendekati masjidku kalau seandainya tidak berkorban. Hadis ini sebetulnya hadis yang lemah, ya. Yang sahih itu adalah perkataan sahabat Abu Hurairah, yaitu perkataan sahabat yang mulia Abu Hurairah, bukan hadis Nabi SAW. Tetapi itu perkataan sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang hukum berkorban itu sendiri. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum berkorban ini. Sebagian ahlu ilm mewajibkan, ya. Sebagian ahlu ilm mewajibkan berkorban tersebut dengan tadi hadis-hadis yang disebutkan. Sebagian lagi ulama, jumhur ulama mengatakan berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan, ya. Wallahu taala alam, dari dua pendapat ini, tapi saya condong pada pendapat yang kedua yang mengatakan berkorban itu tidak wajib, ya, tetapi dia adalah sunnah yang sangat ditekankan. Ini tentu pembahasan kita bagi orang yang mampu. Adapun orang yang tidak mampu, ulama sepakat tidak ada kewajiban berkorban bagi mereka. Tapi pembahasan yang dibahas oleh para ulama adalah hukum berkorban bagi orang yang mampu. Apa hukumnya? Wajib ataukah sunnah muakkadah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, kalau beliau misalnya mengambil pendapat ulama yang tidak mewajibkan sunnah muakkadah, maka di sini beliau tidak berdosa, tetapi beliau tentu kehilangan pahala yang besar.
Kenapa? Karena kesempatan yang besar, ada kelebihan uang untuk berkorban tapi dia tidak mau. Tentu dia kehilangan kesempatan yang besar. Ya, tapi kalau dia berkeyakinan itu tidak wajib, ya tidak berdosa dia tidak berdosa. Tapi kalau belum berkeyakinan itu ada sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus, ya, karena dia meyakini tentang wajibnya berkorban, maka ini keliru. Perbuatan beliau semacam ini keliru, tidak berkorban. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang dia yakini yaitu wajib, ya. Maka ini tidak benar. Ya, maka ini tidak benar. Intinya pertama, hukum berkorban itu ulama berselisih. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kalau ditanya saya pribadi, wallahu taala alam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Walaupun demikian, ulama menyuruh kita berkorban. Jangan sampai tidak berkorban. Orang yang mampu, jangan sampai dia tidak berkorban. Ya. Maka ini kehilangan pahala yang sangat besar. Nah, maka kalau dia berkeyakinan berkorban itu tidak wajib, misalnya, kemudian dia tidak berkorban, maka dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena orang meninggalkan perkara sunnah itu tidak berdosa. Tetapi kalau beliau meyakini itu adalah pendapat yang wajib, di sini beliau salah. Kalau tidak berkorban lantaran sudah mengeluarkan zakat tadi, maka ini keyakinan yang salah dan ini kekeliruan. Wallahu taala a'lam. Bisa syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan keempat via telepon di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Dan kita coba angkat pertanyaan keempat via telepon di kesempatan. Assalamualaikum Bapak Usro. Iya, Bapak Usro, mohon maaf bisa dikecilkan saja Pak suara televisinya. Iya, sudah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau sholat, membaca Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, apakah makna dari Allahu Akbar itu waktu sholat? Apakah makna dari Allahu Akbar itu waktu sholat? Apakah memang Allah itu besar? Apakah boleh dibilang zatnya yang besar? Atau apanya? Tolong diterangkan, dijawab secara hakikat yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, bisa dipahami Ustaz pertanyaan Ustaz Afwan? Iya, bisa. Baik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, beliau menanyakan apa itu makna Allahu Akbar? Artinya Allah Maha Besar. Apa maksudnya? Maka Allah Subhanahu wa taala akbar, ya, maha besar dari segala sesuatu. Wujudnya, ya, Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan Allah Subhanahu wa taala lebih agung, lebih mulia dari sesuatu yang ada di khayalan kita, di benak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, besar, baik itu, ya, besar di zatnya, ya, keagungannya, sifatnya, maka semuanya. Maka besar dari segalanya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya perbandingan, ya, langit dan bumi dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, ya, perbandingan langit dan bumi dan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan perbandingan sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas, fi ardil falah, ya. Kemudian cincin yang kecil itu adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sedangkan padang pasir yang begitu luas itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbandingan kursi dengan arsy Allah itu bagaikan perbandingan langit dan bumi dengan kursi. Arsy Allah lebih besar daripada kursi, dan Allah, kata Nabi SAW, lebih besar daripada semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu zatnya besar. Ya, zat Allah itu sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala besar di dalam sifatnya, agung di dalam sifatnya, mulia di dalam sifatnya. Maka Allah besar pada segala sesuatu, besar pada zatnya dan juga besar pada sifatnya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Usro di Sumatera Barat, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan penelpon kelima di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menunda mandi junub sampai waktu subuh, Ustaz, dikarenakan udara malam hari sangat dingin dan anak khawatir akan jatuh sakit jika mandi malam hari, Ustaz.
Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, tidak mengapa seseorang menunda mandi junub sampai malam, sampai subuh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menunda mandi junub beliau sampai masuk waktu subuh. Maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya kalau orang itu junub di malam hari, hendaknya dia sebelum tidur dia berwudu. Ya, hendaknya dia sebelum tidur dia berwudu. Ya, walaupun dia tidak mandi junub, tetapi sebelum tidur dia berwudu. Ya, karena disuruh kita untuk berwudu sebelum kita tidur ketika kita dalam kondisi mandi junub. Perintah untuk berwudu ini sebagian ulama perintahnya sunnah. Ya, sebagian ahli ilmu ada yang mewajibkan, tapi yang rajih itu adalah sunnah. Maka sunnah dia berwudu sebelum dia tidur ketika dia dalam kondisi junub. Adapun dia mandinya nanti di waktu subuh tidak ada masalah. Karena mandi junub ini sifatnya tidak alal faur, tidak segera. Artinya tidak harus ketika junub langsung mandi, tidak. Tetapi boleh ya sifatnya diakhirkan, dan itu banyak dalil. Dan Nabi SAW pernah mandi junub ketika masuk azan subuh. Wallahu taala alam. Syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Yanti, semoga bisa difahami. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon ke-6 di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Iya. Dari Ummu Zubair. Ya, silakan. Iya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita membayar iuran keanggotaan untuk makam? Jadi kalau misalnya kita bayar iuran ke suatu yayasan yang mengelola makam, misalnya 3 juta. Nah nanti kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal dalam satu kakak itu ditanggung untuk dimakamkan, boleh dimakamkan di makam tersebut gitu. Tapi kan nama kita kan meninggal tidak tahu ya Ustadz akan dikuburkan di mana dan meninggal di mana. Nah sementara uang iuran tadi jika sudah dibayarkan itu tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Nah, bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah boleh atau tidak? Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Barakallah. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seseorang membeli alkah ya di perkuburan, ya, maka boleh apa tidak, ya, kemudian dengan bayar 3 juta dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa seseorang, ya, kalau seandainya tidak ada tempat yang gratis kecuali beli di tempat tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Tinggal permasalahannya apakah boleh, ya. Kalau apakah di situ ada gharar, ya, karena kita tidak tahu kita kapan meninggal, kapan di mana dikuburkan. Maka intinya selama haknya dia tidak hilang, dia beli alkah tersebut, kemudian kalau dia meninggal boleh yang lain menggantikan dari ahli warisnya karena itu haknya dia, makanya tidak ada masalah. Ya, ini insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya mensyaratkan orang tersebut harus dikubur di sana, kalau dia mati di tempat lain, maka yang lain tidak berhak lagi dari keluarganya untuk dikuburkan di sana, maka ini tentu tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia beli tempat tersebut, kemudian dia meninggal di tempat lain dan masih tempat tersebut boleh digunakan oleh ahli warisnya, keluarganya berpindah, maka ini insyaallah tidak ada mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, kalau ada gharar di sini, gharar yang sangat sedikit dan ini dimaklumi. Tetapi kalau seandainya tadi tidak diperkenankan kecuali orang yang membeli alkah itu yang dikuburkan, makanya tidak boleh. Dan pada asalnya kalau ada seseorang bisa mewakafkan tanah, ya, untuk alkah ini tentu baik, ya. Tapi zaman sekarang ini mungkin di satu tempat khususnya di perkotaan mungkin susah seseorang menguburkan di alkah yang umum atau di alkah yang perkuburan yang umum yang sifatnya gratis. Mungkin zaman sekarang susah karena keterbatasan lahan, maka harus membeli. Kalau seandainya harus membeli, maka insya Allah tidak mengapa membayar uang tersebut. Tetapi tadi yang sebagaimana saya jelaskan, selama ya alkah tersebut atau tempat tersebut, ya, kalau dia tidak dikuburkan bisa dipindahkan ke ahli warisnya ataupun ke yang lain yang dia tunjuk, maka ini insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Syukron barakallahu fik atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Zubair di Banten, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, Ustaz, kita bacakan pertanyaan lanjutan via website dari hamba Allah di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya,
Apakah ruqyah bisa untuk orang yang ibadahnya lalai dan menghilangkan kebencian kepada seseorang? Dan bisakah meruqyah orang tanpa orang tersebut mengetahui, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bisakah meruqyah orang yang orang itu lalai? Tentu bisa ya. Al-Qur'an itu syifa. Ya, Al-Qur'an itu obat. Maka seseorang bisa ya meruqyah orang lain kalau seandainya orang tersebut lalai. Taib. Apakah boleh seseorang meruqyah dari jarak jauh? Wallahu taala alam. Maka kalau mendoakan ya tidak ada masalah kalau mendoakan, tetapi ruqyah praktek yang ada adalah tidak didoakan dari jarak jauh ya, tetapi orangnya hadir walaupun di belakang hijab, tetapi ada orangnya, mendengar orangnya. Adapun jarak jauh orang tidak mendengar, maka ini tidak pernah dilakukan para salaf. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh para salaf. Maka meruqyah itu orangnya hadir, orangnya ada. Ya, dia mendengar apa yang kita baca. Walaupun misalnya wanita di belakang hijab, di belakang tabir misalnya, kalau laki-laki di hadapan yang meruqyah, maka ruqyah itu yang ada prakteknya adalah didengar oleh orang yang diruqyah, ya. Bukan tidak didengar bacaannya. Ini praktek yang ada di kalangan para salaf. Adapun kalau mendoakan tidak ada masalah, orang yang didoakan tidak mendengar, maka ini tidak mengapa. Tetapi meruqyah, orang yang kita ruqyah harus mendengar apa yang kita bacakan. Wallahu taala alam. Itu bisa, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, Ustaz, mungkin kita bacakan beberapa lagi. Dari Fitri Meliana di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ziarah kubur menjelang bulan Ramadan? Karena ketika menjelang Ramadan saya suka disuruh oleh keluarga untuk membersihkan kuburan ibu saya, Ustaz. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sungguh ya, ziarah kubur itu dianjurkan di dalam Islam. Ya, kata Nabi sallallahu, "Dzurul maqabir fa innaha tudzakkirul akhirah." Kata Nabi, kunjungilah kuburan-kuburan, sesungguhnya kuburan tersebut mengingatkan kita akhirat. Oleh karena itu disuruh kita untuk menziarahi kubur. Maka ziarah kubur ini sunnah. Seorang ziarah kubur ini dianjurkan. Kenapa? Karena ada dua tujuan orang ziarah kubur itu. Pertama, dia mengingat akhirat ketika dia ziarah kubur tersebut, ingat mati sehingga dia banyak beribadah. Yang kedua, tujuan orang ziarah kubur itu mendoakan orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Ya. Dari doa tersebut ada dua manfaat. Manfaat yang pertama yang didapati oleh orang yang di kuburan, bisa jadi akibat doa Anda yang berada dalam kuburan mendapatkan manfaat. Dia ditinggikan derajatnya dan seterusnya. Yang kedua, manfaatnya dari doa tersebut kita sendiri ketika kita mendoakan orang yang di kuburan, maka kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disunnahkan ziarah kuburan ini dengan dua tujuan ini. Pertama, kita mengingat kematian. Yang kedua, kita mendoakan, dengan doa tersebut kita mendapatkan manfaat dan orang kuburan pun juga mendapatkan manfaat. Kita yang mendoakan, manfaatnya apa? Kita dapat pahala. Kita melakukan ibadah. Nah, tetapi di dalam Islam tidak ada pengkhususan tertentu, setahu saya tidak ada dalil yang mengkhususkan pengkhususan tertentu waktu ziarah. Maka kapan saja ziarah silahkan, hari apa saja silahkan, bulan apa saja silahkan. Mau setiap hari seseorang menziarah kubur juga tidak dilarang. Karena tidak ada pengkhususan dalam masalah ini. Oleh karena itu, ya, di semua hari itu sama seseorang ziarah. Di semua bulan pun itu sama seseorang ziarah. Oleh karena itu, kalau Anda bisa ziarah tiap hari, silahkan ziarah tiap hari mengingat kematian. Kalau seandainya Anda bisa di waktu-waktu tertentu, maka ziarah waktu-waktu tertentu tanpa ada keyakinan tertentu bahwasanya bulan ini lebih afdal daripada bulan sebelumnya. Hari ini adalah hari khusus ziarah, hari yang berikutnya tidak boleh ziarah. Selama tidak ada keyakinan demikian, maka tidak ada masalah seseorang berziarah. Oleh karena itu, setahu saya tidak ada dalil yang adanya pengkhususan pada hari-hari tertentu, bulan tertentu ziarah. Maka semua hari sama, semua bulan sama untuk ziarah kuburan. Wallahu taala alam. Masya Allah, Ibu Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan juga tim di sana. Amin.
Nah, ikuti Islam azan ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa buka website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kembali kami mengajak para pemirsa dan juga para pendengar sekalian dimanapun Anda berada guna untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Nah, barakallahu fikum. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.